Terima kasih Anda masih bersama kami dalam Sapa Indonesia Pagi. Saudara, Timnas Indonesia berhasil lolos ke babak ketiga kualifikasi Piala Dunia 2026. Hasil ini setelah Indonesia berhasil menang atas Filipina 2-0 di Stadion GBK Jakarta. Timnas Indonesia berhasil unggul di babak pertama lewat gelandang tengahnya Tom Hei. Tendangan Tom Hei melesat masuk ke gawang Filipina dan membuat timnas unggul, saudara. Dan pada babak kedua, saudara, Indonesia menambah gol lagi lewat bek Rizky Ridho. Lewat skema set piece, Ridho mampu mengkonversikan umpan Nathan menjadi gol, saudara. Tandukan Rizky Ridho tak mampu ditahan oleh kiper Filipina. Saudara, Timnas Indonesia lolos putaran ketiga kualifikasi Piala Dunia 2026 zona Asia setelah menang 2-0 melawan Filipina di Stadion Gelora Bung Karno pada Selasa malam. Selanjutnya akan diperebutkan 3 tiket lolos ke Piala Dunia 2026. Akankah jalan terjal menunggu Timnas di putaran ketiga? Kita akan membahasnya bersama dengan pengamat sepak bola tanah air. Sudah ada Bung Gita Suwondo. Selamat pagi Bung Gita. Selamat pagi Adisti. Bung Gita, ini kan ciamik sekali ya semalam Timnas Indonesia ini bahkan menang 2-0 atas Filipina. Nah, analisa Anda dengan permainan Timnas Indonesia semalam ini seperti apa? Siapa yang kemudian paling maksimal dalam laga semalam? Kalau bicara paling maksimal Tom Haye, dia memecah kebuntuan setelah kita seperti tidak bisa menembus pertahanan Filipina yang memang bermain di belakang. Memang mereka niat bermain di belakang. Mereka sudah tersingkir, mereka berniat untuk hanya mengamankan hasil imbang mungkin. Kemudian penampilan dari penjaga gawang Kevin Ray Mendoza, penjaga gawang Persib ini sangat luar biasa di bawah Mister Filipina. Ada 3 penyelamatan sebelum Tom Haye kemudian menyelesaikan peluang pertamanya. Ini benar-benar ciri khas dari Tom Haye, tidak banyak bergerak, hanya memberi umpan, kemudian pada saat yang dibutuhkan dia tidak dengan kecepatannya bisa menciptakan gol. Oke, kalau kita lihat kan ya di awal-awal ini kiper Timnas Indonesia ini sempat gugup kalau kita lihat. Bagaimana analisa Anda? Satu blunder ya, saya juga heran kenapa Hernando Ari yang di Piala Asia juga tidak terlalu banyak blunder. Kemudian setelah blunder melawan Irak, dia kembali melakukan blunder yang untung hanya hadiah corner bagi pemain Filipina. Mungkin ada ketegangan dari Hernando Ari ya, karena ada sorotan selama ini terhadap kesalahannya dia. Kemudian bukan dia saja yang tegang, Marcelino juga tidak seperti Marcelino yang biasa ya. Marcelino yang biasa kan kalau dia punya peluang dia langsung melakukan shoot atau segala macam. Ini dia seperti ragu-ragu untuk bisa melakukan. Walaupun dari sisi kontribusi dia bagus, tapi yang kurang dari dia adalah kenapa dia tidak berani syuting, atau karena selama ini ada sorotan karena dia terlalu egois dan sebagainya. Hal-hal seperti ini yang mungkin agak merugikan. Oke. Tapi ya kita menang, jadi ruginya hilang jadinya ya. Oke, kalau kita lihat semalam gitu kan banyak sekali peluang yang sebenarnya bisa langsung dilakukan oleh pemain Timnas. Tapi finishing touch-nya itu nampak kurang maksimal begitu. Apa yang kemudian dievaluasi dari laga semalam? Sebenarnya bukan pertandingan tadi malam aja ya. Waktu melawan Irak kan di babak pertama kita punya 3 peluang, 3-3-nya tidak jadi gol. Tetapi kemudian Irak yang justru menciptakan peluang di babak kedua dan jadi gol. Ini intinya, kalau kita hanya berhadapan dengan Filipina, sekelas Filipina, kita tidak menyelesaikan peluang nggak apa-apa. Kita masih punya peluang dan Filipina tidak punya peluang yang bisa dituntaskan jadi gol. Tapi nanti di putaran ketiga kita akan berhadapan dengan raja-raja Asia. Bahkan yang ada di pot 3 dan 4 seperti Uzbekistan, seperti Bahrain, seperti Oman. Irak juga nanti itu juga punya kemampuan untuk menciptakan gol. Unggul 2-0 sampai menit 60 itu bukan jaminan kita akan menang. Artinya kalau kita punya 3 peluang, 3-3-nya harus jadi gol. 4 peluang harus 4-4-nya jadi gol.
Yang kurang dari kita adalah striker nomor 9 ya. Mhm. Kita sama sekali tidak punya pemain yang punya kemampuan untuk goal poaching seperti halnya striker dari Iran. Kemudian kalau Ali Jassim masuk dari Irak itu dia bisa menciptakan gol. Muhammad Ali dari Irak juga bisa menciptakan gol. Itu baru Irak loh. Kalau Jepang kan juga punya, Korea juga punya hal seperti itu yang kita belum punya. Striker nomor 9 yang sangat mumpuni untuk mencetak gol. Oke, ini kalau kita lihat kan ya, dengan kemenangan lawan Filipina semalam, lalu bagaimana posisi timnas Indonesia di klasemen? Itu artinya bisa dipastikan aman begitu ya, Bung Gita? Ya, aman. Tadi malam kan juga setelah pertandingan ini jam 1 pagi tadi kan Irak juga berhadapan dengan Vietnam di pertandingan terakhir dari grup kita, grup F ini. Mhm. Dan Irak menang dengan 3-1. Jadi Irak jadi juara grup dengan 18 poin, kita dengan 10 poin urutan kedua dan lolos ke putaran ketiga. Nah, pekerjaan rumah adalah bagaimana kita berjuang untuk putaran ketiga gitu. Karena akan ada 6 negara yang langsung lolos nanti dari 3 grup yang tersedia. Oke, ketika nanti akan lolos begitu ya, lolos di putaran ketiga, siapa lawan-lawan berat yang kemudian harus diwaspadai oleh timnas Indonesia dan harus diantisipasi dengan maksimal tentu saja, Bung Gita? Ya, kalau pot 1 itu kan isinya akan ada Jepang, kemudian Iran dan Korea. Kemudian pot 2 isinya akan ada Qatar, Australia, Mhm. dan Saudi Arabia. Mhm. Ini saya pikir adalah 6 negara yang mungkin akan langsung lolos sebagai juara dan runner-up grup nanti untuk langsung lolos ke Piala Dunia di tahun 2026. Intinya adalah kita harus bisa mengatasi negara-negara yang ada di pot 3 dan pot 4. Itu terdiri dari Bahrain, Oman, kemudian Uzbekistan, Irak sendiri, Jordan juga. Negara-negara inilah yang harus kita atasi untuk Mhm. kita punya kesempatan lolos ke putaran keempat Mhm. sebagai urutan ketiga atau keempat dari grup nanti, grup kita nanti. Oke. Yang harus diingat adalah kita ada di pot 6, kita ada di pot yang paling akhir, kita bersama dengan Korea Utara dan juga Kuwait yang tadi malam baru lolos. Kita bahkan ada di bawahnya Kirgistan kalau urusan pot sendiri. Jadi jangan kita boleh saja euforia, tapi kemudian timnas Ya. juga tetap harus mengantisipasi nanti lawan-lawan berat selanjutnya begitu ya. Nah, jika dibandingkan dengan laga kualifikasi Olimpiade sebelumnya nih, Bung Gita, timnas U23 dengan timnas senior saat ini, apa yang kemudian sudah bagus diterapkan oleh pelatih Shin Taeyong dan apa yang belum? Untuk susunan pemain mungkin? Tengah kita bagus ya. Tengah artinya kita hampir tidak kalah kelas dengan negara-negara yang sudah mapan di Asia. Artinya kita bisa mengimbangi mereka di tengah. Tapi di depan kita sering luput untuk menciptakan peluang. Kemudian jarang sekali ya kita benar-benar keteteran. Kita keteteran di Piala Asia Under 23 itu pada saat berhadapan dengan Uzbekistan di mana kita kalah 2-0 dan kita juga kalah dalam permainan. Bahkan pada saat kita kalah dari Irak 2-1 di perebutan tempat ketiga, kita tidak kalah dari permainan. Lawan Qatar kita kalah pun kita tidak kalah dari permainan. Di Piala Asia bahkan bisa dibilang kalah kita melawan Australia pun dari sebelum kita di akhir babak kedua. Jadi saya pikir intinya adalah bagaimana. Bung Gita? Bung Gita? Nampaknya kita mengalami komunikasi yang terputus dengan pengamat sepak bola, tapi kita sudah menangkap begitu bagaimana timnas Indonesia memang saat ini sudah menang atas Filipina 2-0 dan masih ada PR selanjutnya yang tentu saja harus diantisipasi. Bung Gita? Ya, Ya, Bung Gita, yes. Bung Ya. Gita, ini kan kalau kita lihat ya kan euforia khususnya untuk supporter timnas Indonesia karena semalam memang sudah menang 2-0 atas Filipina dan kita melaju ke putaran ketiga. Apa pesan yang ingin Anda sampaikan kepada supporter Indonesia agar tetap memberikan kontribusi positif untuk timnas Indonesia? Biasanya kan euforianya ini kan terlalu wah bagaimana gitu ya biasanya Bung Gita. Saya pikir sih kita harus benar-benar mendukung timnas. Artinya kalau kita sampai kalah suatu saat nanti di putaran ketiga dan mungkin aja kita kalah kalau melihat kekuatan tim-tim yang ada. Yang harus diingat adalah kita selama ini hanya menang dari negara ASEAN loh. Vietnam 3 kali kita menang, kemudian kita menang dari Filipina. Lainnya kita kalah dari negara-negara Asia. Jadi mungkin aja kalah. Jangan membuli. Maksudnya ya udah diem aja. Jarinya tidak harus tidak harus mengata-ngatai karena pemain sudah berjuang sehebat mungkin mereka sehingga ini hasil maksimal yang bisa mereka dapatkan. Yang harus diingat adalah
kita sedang dalam proses untuk mencoba menjadi kekuatan baru di Asia, tapi belum sampai ke sana. Kita sendiri ada di pot 6, itu artinya kita adalah negara yang dianggap terlemah dari 18 negara yang lolos. Kita hanya ada di atas Kuwait secara peringkat, kita 133, Kuwait itu 152. Bahkan kita dengan Korea Utara dan Kirgistan pun kita kalah dari sisi peringkat. Jadi ya memang kita harus mawas diri, harus waspada bahwa lawan-lawan kita juga bahaya, dan euforia boleh kalau menang, tapi kalau kalah jangan mencaci maki. Itu aja. Ya itulah kemudian yang harus terus digaungkan begitu ya. Jangan kemudian ketika menang begitu kan disanjung-sanjung, tapi kemudian ketika kalah kemudian malah dibully. Ini kan perlu kedewasaan juga dari para supporter Indonesia begitu ya, yang kita harus tetap bisa dikatakan memberikan dukungan dan juga semangat kepada timnas yang terus berupaya untuk bisa melesat begitu. Nah, selain lolos ke putaran ketiga, Bung Gita, timnas Indonesia juga berhak ya tampil di putaran final Piala Asia 2027 yang akan berlangsung di Arab Saudi. Nah, peluang apa yang kemudian akan didapat ini, Bung Gita? Ya, saya pikir ini untuk pertama kalinya sejak tahun 2004 ya kita lolos langsung ya. Tahun 2023 kan kita lolos tapi lewat playoff. Setelah kita jadi juru kunci di kualifikasi Piala Dunia saat itu. Di bawah Uni Emirat Arab, di bawah Vietnam, di bawah Thailand, bahkan di bawah Malaysia. Jadi intinya adalah kita sudah berhasil mengembalikan hegemoni kita bahwa kita dianggap sebagai salah satu yang terbaik, salah satu dari 18 besar terbaik di Asia. Jadi intinya adalah kita harus lebih progres. Kalau PSSI mencanangkan progres lolos ke 16 besar di tahun 2023 dan kita berhasil. Walaupun ada yang mengatakan dalam tanda kutip dibantu oleh Kirgistan, kenapa kita tidak berusaha untuk lolos sampai ke perempat final? Vietnam sudah berhasil melakukannya di tahun 2019. Kenapa kita tidak bisa melakukannya? Kalau Vietnam bisa, kita juga harus bisa, dan kalau bisa tanpa bantuan dari negara lain. Oke, Bung Gita, ini kan kalau kita melihat juga yang kemudian disorot adalah ini juga kan banyak juga pemain diaspora. Apakah kemudian pemain diaspora ini sudah cukup memberikan influence kepada pemain yang benar-benar asli Indonesia kalau menurut Anda, Bung Gita? Kalau saya pikir iya ya, kemarin kalau kita lihat ya bagaimana Nathan melakukan tendangan bebas, kreatif, kemudian diselesaikan oleh Rido, Tom Haye juga memecah kebuntuan, Verdong juga sangat luar biasa di sisi kiri, kemudian Ivar Jenner masuk menggantikan Nathan juga sama baiknya. Orat Bangun bahkan punya peluang yang diselamatkan oleh Kevin Ray. Sejauh itu di dalam lapangan mereka memberikan kontribusi, memberikan pengaruh bagi tim kita. Di luar lapangan pun juga ya banyak, saya pikir juga dari sisi kita kan satu hal yang dikatakan oleh STY sendiri bahwa pemain kita tidak cerewet, pemain kita ragu untuk memberikan masukan bagi rekan-rekannya. Biasalah bahasanya orang Indonesia kan, orang Timur itu adatnya adalah sungkan untuk menegur segala. Di sana kan dalam bahasa yang kasar, kadang-kadang mereka dengan mungkin bahasa yang sangat kasar di lapangan kan mereka tidak ragu-ragu untuk melakukan teguran. Tegurannya bersifat positif. Itu yang saya pikir sisi positif yang baik dari kita. Walaupun untuk lolos ke Piala Dunia tahun 2026 nanti masuk 8 besar Asia, itu rasa-rasanya kalau melihat skuad kita harus belum cukup dan kita harus bekerja lebih keras lagi untuk. Nah, ini yang menarik nih, Ratnar Oratmangun ini kan sebenarnya banyak peluang-peluang besar begitu ya yang semalam begitu, tapi tampaknya kurang maksimal begitu. Apa sebenarnya yang terjadi? Sebenarnya alasannya utamanya adalah satu adalah penjaga gawang Filipina Kevin Ray Mendoza ini bermain luar biasa sekali, nggak heran kalau dia juga bisa bawa Persib jadi juara Liga 1 ya. Kemudian yang satu lagi adalah saya pikir ada satu peluang di mana saya harus menyalahkan lapangan nih kalau gini ya. Ada passing lurus yang kalau dia lakukan di Eropa itu passing lurus akan langsung sampai ke kaki pemain. Ini seperti seperti loncat-loncat kalau di lapangan. Kalau kita ngelihat langsung ke GBK, setiap bola di passing itu akan loncat-loncat. Itu menyusahkan Orat Mangun juga loh. Ada satu peluang di mana dia harus pindah bola dari kaki kiri ke kaki kanannya, itu dia terlambat karena bolanya loncat gitu. Kalau pengamatan saya. Jadi yang harus diperhatikan juga adalah bagaimana lapangan itu juga harus diperbaiki. Yang harus diingat adalah kemenangan besar kita selama pemain diaspora ini sudah bergabung adalah kemenangan 3-0 di Hanoi melawan Vietnam. Itu lapangan yang paling bagus yang pernah dialami oleh para pemain diaspora ini. Mereka biasa main di Eropa dengan lapangan bagus, agak repot mereka bermain di lapangan GBK yang rumputnya seperti kemarin itu. Oke, euforia
tidak apa-apa, tapi jangan terlalu panjang karena tetap harus mawas diri dan kemudian harus fokus, nanti akan ada tantangan-tantangan ke depannya, ada lawan-lawan berat yang kemudian menanti di sana. Terima kasih pengamat sepak bola tanah air Gita Suwondo telah bergabung bersama kami. Selamat pagi Bung Gita. Selamat pagi.